Selamat pagi Pak Yongki, Bu Yongki. Thank you buat kesempatannya untuk bisa sharing juga sama-sama lewat kesempatan ini. It's always such a great honor buat saya secara pribadi untuk bisa dapat kesempatan ini. Buat saya menyampaikan firman Tuhan itu adalah kepercayaan. And thank you for the trust, Pak Yongki, Bu Yongki. Dan saya kepingin menyampaikan kepada Anda semua, Anda mempunyai gembala yang sangat luar biasa sekali. Please do support them. Supportlah mereka dalam apapun yang Tuhan titipkan dalam hati mereka. Karena secara pribadi saya kenal mereka dan saya tahu satu hal, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik. Saya sendiri secara pribadi merasakan kebaikan mereka dan saya percaya Anda pun merasakan kebaikan mereka. Dan satu hal yang saya tahu, Tuhan punya visi buat gembala saudara, dan teruslah dukung, doakan, biar visi Tuhan itu boleh makin dipertajam bagi gerejanya. Oke, thank you. Pagi hari ini kita langsung lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Judulnya adalah Thank You Cuman Sandal. Itu judulnya ya. Thank You Cuman Sandal. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya cerita soal thank you cuman sandal? Saya kepingin ajak Anda untuk lihat bersama-sama bahwa suatu ketika saya itu pergi jalan di Bali bersama dengan keluarga. Lalu kemudian saya itu pakai sepatu yang sepatunya bisa basah, saudara. Nah, saya pergi ke beach club suatu ketika. Nah, di sore siang hari, oke, karena acaranya rada aneh gitu, jadi saya harus ada di acara itu siang hari, di tempat itu siang hari. Jam 1 siang tepatnya. Nah, waktu saya pakai sepatu, karena sepatu saya bisa basah, di beach club ini kita jalan di kolam, lalu kemudian saya nggak mau sepatu saya basah kan. Saya lepas sepatu, saya lepas kaos kaki, dan kemudian saya mikir, saya perlu sandal. You know, lalu kemudian papa saya juga perlu sandal, saya pikir saya mau ambilin dia sandal. Sandalnya cuma ada di mobil, simple sih seharusnya. Saya nggak ada sandal di mobil, tapi papa saya ada sandal. Saya pikir saya ambilin dia deh. Nah, kemudian saya jalan sama satu saudara saya, dari tempat restoran itu ke parkiran mobil. Sebuah perjalanan yang nggak jauh, bukan 5 kilo, bukan 10 kilo, bukan 1 kilo, saudara. Hanya mungkin beberapa ratus meter atau nggak sampai 100 meter mungkin. Tapi ini yang saya rasakan, saudara. Waktu saya jalan itu, saya nggak bisa pakai sepatu saya balik karena kaki saya udah basah dan saya nggak mau sepatu saya basah, oke? Nah, saya jalan kaki. Kalau Anda familiar dengan Bali, jamnya Bali bukan waktu Indonesia Barat, tapi waktu Indonesia Tengah. Nah, waktu saya jalan, ini sesuatu yang kaget sekali saya. Wow, saya nggak pernah ngerasain ini sebelumnya. Waktu saya jalan, kaki saya tuh kepanasan banget, saudara. Panasnya tuh luar biasa. Sampai untuk jalan jarak 15 meter, saya nggak sanggup. Jalan 15 meter aja saya nggak sanggup. Saya harus pergi ke tempat yang dimana ada bayang-bayangnya. Saya sembunyi di sana, meredakan kaki saya supaya kaki saya bisa tenang sebentar. Lalu kemudian saya sambil lihat kalau saya lari kemana yang ada tempat ngiupnya gitu, saudara. Lalu kemudian saya lari ke sana yang ada bayang-bayangnya. Saya berhenti ke sana sebentar. Nah, lalu kemudian dari sebuah tempat yang terakhir ke mobil, udah dekat sekali, saudara. Itu jarak cuma 5 meter. Saya pikir, saya sampai di mobil. Saya buka mobilnya, saya berusaha lari ke sana, dan saudara tahu apa yang terjadi waktu saya buka. Saya berusaha berdiri di situ, dan saya baru ingat, saya harus buka itu bagasi, saya harus buka kopernya, dan saya harus cari itu sandal. Nah, saudara tahukah saudara bahwa untuk membuka bagasi, membuka koper, mencari sandal, itu hal yang normal. Tidak ada hal yang sama sekali susah kalau Anda pakai sandal. Tapi di momen itu saudara, jujur, saya nggak exaggerate sama sekali ya. Saya benar-benar harus lari, saya sama sepupu saya karena dia juga mau ambil sandalnya dia. Saya sampai bilang, udah gini aja deh, kamu ambil sandal dulu, aku kembali ke sana. Saudara, saya harus balik, saya harus lompat ke mobil gantian sama dia. Dia ambil sandalnya setelah dia pakai gantian sama saya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Jujur ya, itu pengalaman yang very simple, tapi pengalaman yang bicara banyak buat saya secara pribadi. Secara jujur,
semua Anda yang lagi mendengarkan yang saya lagi bicara di sini, boleh jujur nggak? Ada berapa di antara saudara yang nggak punya sandal? Just like a sandal jepit. Saya nggak ngomong sandal mahal, oke? Saya nggak ngomong sandalnya LV, sandalnya Gucci, sandalnya Hermes. No, 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 no. Like sandal jepit karet. Kalau Anda orang Indonesia mungkin tahu merek ini, Swallow. Sandal murah. Saya percaya setiap kita punya sandal murah, just like a cheap one, rubber one, yang karet, yang murah. Tapi jujur ya, saya mau tanya sama saudara. Berapa di antara kita yang pernah berdoa sama Tuhan ngomong, God, I'm so thankful for my sandal. Tuhan, aku bersyukur banget aku punya sandal. Jujur saudara, saya secara pribadi, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, mungkin Anda jauh lebih rohani daripada saya nggak terlalu rohani, tapi saya nggak pernah doa sama Tuhan, Tuhan, thank you buat sandal jepit murahan yang aku punya. Saya nggak pernah. Saya malah pernah doa sama Tuhan yang gini, Tuhan, aku kepingin sepatu itu. Tuhan, aku kepingin sepatu yang A, sepatu B. Tapi saya nggak pernah berdoa, thank you buat sandal jepit yang aku punya beberapa di rumahku. Nah, saudara, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya menceritakan ini, ada beberapa pesan yang saya kepingin saudara tangkap baik-baik. Tahukah Anda seringkali gini, ada hal-hal yang penting, hal-hal berharga yang ada di sekitar kita, tetapi nggak kita hargain dan kita nggak syukurin. Ada banyak hal dalam hidup ini, seringkali ada hal penting berharga yang ada di sekitar kita, tetapi tapi nggak kita syukuri, kita nggak hargain. Dan ini sesuatu yang sangat bahaya banget, karena gini saudara, kita lebih terfokuskan kepada apa yang tidak ada, dan bahkan seringkali juga tidak terlalu esensi, tapi kita inginkan. Kita lebih terfokuskan buat hilin, yang nggak ada dan nggak terlalu esensi, tapi kita kepingin. Lebih daripada mensyukuri yang penting dan ada dalam hidup ini. Saya ulang sekali lagi, kita lebih terfokuskan kepada apa yang tidak ada dan tidak terlalu esensi, tapi kita kepingin. Lebih daripada mensyukuri apa yang penting dan ada dalam hidup ini. Coba saudara renungkan, bukankah ini yang seringkali kita lakukan? Mungkin seperti tadi saya katakan, kita lebih kepingin sepatu-sepatu atau sandal-sandal mahal, boots mahal yang kita nggak bisa beli. Lebih daripada mensyukuri sandal simple yang kita punya, dan seringkali itu kita essential banget buat kita. Kalau di New York, mungkin buat Anda butuh sandal itu di musim dingin dan Anda harus jalan di jalan, entah di keramik atau jalan di luar. Coba renungkan hal tersebut. Let me take this thing deeper buat saudara dan saya. Saya bawa sesuatu yang lebih dalam. Contoh nih. Saya barusan juga habis ngobrol sama teman yang juga datang dari Amerika, tinggal di Amerika, dan ngobrol same thing. Hal hari-hari ini kan COVID-19, semua stay at home kind of thing. Dan saya rasa seperti di Amerika juga di Indonesia, hal yang sama. Kita semua lihat wajah orang-orang yang, kalau saya boleh jujur, bukan sebagai pendeta tapi sebagai manusia. Kadang kita bisa bosan lihat muka mereka lama-lama. Karena biasanya kita nggak ketemu mereka karena kena jam kerja dan jam transport, jam pergi dan jam pulang. Sekarang lihat mukanya terus, dan lama-lama makin kita lihat, kita bisa bosen, kita bisa enek. Itu kalau boleh jujur. Dan jujur ngomong, entah itu mungkin orang tua saudara, entah itu pasangan saudara, entah itu anak-anak saudara, ada di sekitar kita, tapi jujur, seringkali kita nggak mensyukuri mereka. Sampai, perhatikan ini, sampai ketika ada yang pergi dari keluarga itu, baru kita merasa kehilangan. But when they're there, kita nggak mensyukuri betapa berharganya. Seperti sandal tadi, saudara.
Ketika kita bisa lihat pasangan kita, ketika kita bisa lihat anak-anak kita, ketika kita bisa lihat orang tua kita, siapapun itu saudara, seperti lihat sandal, ada ketika saudara butuhin, dan saudara nggak pernah mensyukurinya. Tapi ketika itu nggak ada, saudara baru, oh my goodness. Saudara baru sadar, aku perlu ini, aku perlu mereka. Keluarga. Yang berikutnya adalah gini, income. Income yang ada. Saya nggak tahu seberapa sering kita merasa, Tuhan aku bersyukur banget buat penghasilan yang aku punya. Tuhan aku bersyukur banget buat income yang Tuhan titipkan kepada aku. Every month, every day, every hour, every year. Tapi seringkali kita lebih berdoa, lebih banyak mungkin untuk berkata, Tuhan, kalau boleh Tuhan tambahkan lagi income-ku. I mean, nothing wrong with that, saudara. Tapi dapatkah saudara bayangkan, nggak salah kalau saudara minta yang saudara nggak punya, tapi jangan sampai kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan titipkan kepada kita yang sudah ada sekarang. Sekolah yang bisa kita jalani. Bersyukur nggak? Tuhan aku thank you ya, anakku bisa sekolah di sini. Tuhan aku thank you ya, aku bisa di sekolah di sini. Tuhan aku thank you ya, cucuku bisa di sekolah di sini. Seringkali kita nggak banyak doain itu, sampai momennya adalah gini saudara. Anakku harus pindah ke high school yang lebih bagus. Anakku harus masuk uni atau college. Dan Tuhan, can you please open the door? Tapi ketika Tuhan provide, seringkali kita nggak mensyukuri hal tersebut. Nah, oke. Dan itu kita hidup fokus kepada apa yang kita nggak punya terus. Sampai kita merasa hidupku kok susah. Tapi Anda lupa terhadap apa yang Anda punya. Kita fokus ke pikiran apa yang kita nggak punya terus sampai kita berpikir hidup kita susah. Orang lain kok enak, hidupku kok nggak enak. Nah, ada sebuah ayat yang saya kepingin saudara baca bersama dalam 1 Tesalonika 5, mulai ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Oke, ayat itu dimulai dengan kata-kata ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Wow. Bersukacitalah senantiasa. I mean like, Ezra, during COVID seperti ini bersukacitalah senantiasa, artinya kapanpun. Ezra, keluargaku ada yang pergi, meninggalkan dunia ini. Atau Ezra, I lost my job. Well, lucky you are in US, masih dapat tunjangan dari pemerintah. Yang di Indonesia nggak semua dapat tunjangan. Tapi saya percaya ayat ini bukan cuma buat orang Amerika loh. Bersukacitalah senantiasa. You yang ada di Amerika. No. I mean like di seluruh dunia. Can you imagine kalau yang ada di Ukraine dan lagi habis kena COVID lalu kemudian kena perang? Bersukacitalah senantiasa. Lalu kemudian caranya gimana bersukacita ini? Ayat itu nggak berhenti sampai di situ. Ayat itu ngomong lebih lanjut gini. Caranya adalah gini, saudara. Tetaplah berdoa. Yeah right, bro. Ini sesuatu yang nggak make sense. Aku sudah doa dan aku nggak bisa bersuka cita. Ayatnya ngajarin lagi lebih lanjut lagi, saudara. Supaya kita bisa bersuka cita, caranya adalah tetaplah berdoa, dan kemudian dia ngomong ayat berikutnya adalah gini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini saudara, bagaimana supaya kita bisa bersuka cita terus? Tetaplah berdoa. Doanya kayak gimana? Doanya kayak gini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Dan kemudian ayat 19 itu dilanjutkan dengan kata-kata ini, saudara. Ayat 19-nya berkata ini. Janganlah padamkan roh. Tahukah saudara ketika saudara nggak bisa bersuka cita, saudara akan mulai berhenti berdoa. Saudara berhenti mengucap syukur. Dan ini yang akan terjadi. Roh saudara akan padam. Isn't that scary? Nah ini yang saya ingin ajak saudara lihat. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Bukan sukacita yang membuat kita bersyukur. Tetapi ucapan syukurlah yang membuat kita bersukacita. Let me repeat this one more time. Bukan sukacita yang membuat kita bersyukur, tetapi ucapan syukurlah yang membuat kita bersukacita. Serius, saudara. Coba kalau saudara mengucap syukur, hatinya akan mulai berubah. Benar? Coba. Gimana?
Gimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah pergumulan hidup? Ini caranya, berdoalah. Udah, tapi doa pun gak sukacita. Gimana mau sukacita? Orang dalam doa isinya kita minta terus. Minta apa yang kita nggak punya. Loh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kita lupa mengucap syukur dalam doa. Ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-6, bahkan ayat itu berkata gini, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam berdoa dan permohonan, jadi kamu boleh punya permintaan. Dengan ucapan syukur. Boleh punya permintaan, tapi nyatakanlah dengan ucapan syukur. Saya kasih pengalaman pribadi, saudara ya. Saya nggak tahu saudara pernah, tapi pengalaman pribadi saya. Saya seringkali juga gitu, saudara. Tuhan aku minta, Tuhan aku minta, aku minta, aku minta. Makin banyak mintanya, hatinya ini makin nggak bisa enak loh. Tapi di momen saya diingatkan, daripada minta terus coba ngucap syukur juga, yuk. Saya ngomong, Tuhan, aku minta ini ya, minta ini. Tapi thank you loh, Tuhan berkati aku ini, Tuhan berkati aku ini, Tuhan berkati aku ini, Tuhan berkati aku ini. Lama-lama minta terus juga sungkan, saudara. Betul nggak? Dan hati kita bisa gini, thank you Tuhan, aku sadar kok, aku nih diberkati. Tapi kalau boleh aku juga minta, it's okay, right? And it's okay, it's really okay. Tapi saudara mengakhiri doa saudara bukan dengan hati yang gundah, tapi dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang bersuka cita. Why? Karena Anda mengucap syukur banyak. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya mungkin ingin berikan sedikit contoh aja buat saudara karena saya nggak punya banyak waktu Bu di sini. Bisa bersyukur buat apa? Kalau masih ada gravitasi, we did nothing tentang gravitasi. Tapi gravitasi selalu ada. Kalau gravitasi nggak ada, saudara bisa bingung. Matahari masih ada, dingin masih ada, bersyukurlah. Karena orang Indonesia kepingin dingin. Yang di New York dapat dingin, di Indonesia nggak dapat dingin. Like, bersyukurlah. Ketika panas, bersyukurlah. Karena yang kedinginan kepingin panas, yang panas kepingin dingin. Right? Tuhan selalu bingung. Bersyukurlah buat keluarga. Bersyukurlah buat kesehatan. Tapi aku kena COVID. Bersyukurlah buat nafas. Kalau aku nafas saja susah, bersyukurlah buat detak jantung yang masih berdetak. We did nothing about it, and God did it for us. Kalau seandainya aku udah mati, Ezra kayak gimana? Ini, atau sudah mau mati, bersyukurlah karena kamu punya Yesus yang mempersiapkan sorga jadi rumah buat saudara dan saya. Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang bisa kita ucapkan syukur yang Tuhan sudah kerjakan lebih daripada yang belum kita punya dan terus kita minta. Capek. Nah, oke, pertanyaannya adalah gini. Saya kepingin, satu kata lagi saya kepingin share buat saudara, lalu kemudian saya akan mengakhiri. Ketidakpuasan itu membuat hal luar biasa jadi biasa. Tapi ucapan syukur membuat hal luar biasa itu jadi nyata dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulang. Ketidakpuasan itu membuat hal yang hebat, hal yang luar biasa jadi biasa-biasa. Karena nggak puas. Tapi ucapan syukur membuat hal luar biasa itu jadi nyata dalam hidup kita. So, gimana mengucap syukur kepada Tuhan? Ada 3 cara yang very simple. Saya akan selesai dengan ini. Yang pertama adalah katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku thank you ya. Thank you buat apa? Aku nggak ngerti, but just thank you. Engkau lakukan banyak hal. Waktu sumpek, waktu jengkel, ngomong thank you. Di momen saudara paksa diri saudara, Tuhan akan berikan pewahyuan kepada saudara apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang kedua adalah gini, ceritakan kepada orang lain bahwa kamu itu adalah orang yang diberkati. Di situ ketika saudara menceritakan, Anda sedang bicara kepada mereka dan saudara sedang bicara kepada telinga saudara sendiri dan pikiran saudara. Yang ketiga, yang terakhir adalah gini, hidupi hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai di sini saya sharing, saya berdoa, sharing ini boleh menguatkan kehidupan saudara-saudara semua. Thank you, meskipun buat hal yang simple seperti sandal sekalipun yang nggak pernah kita hargai. Dan saya berharap saudara bisa melihat,
menghargai apa yang ada, yang Tuhan titipkan kepada saudara. Lebih daripada apa yang saudara belum punya, yang saudara mintain terus. Bukan berarti kita nggak boleh minta. Sampaikanlah segala permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. God bless you all.